guys, welcome back to my video. Dalam kali ini, aku bakal bahas tentang kolomanit mineral. Kalian pasti asing banget dong, apa sih itu kolomanit mineral? Gimana bentuknya? Gimana cara pembentukannya? Apa sih kegunaan di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, aku bakal bahas nih dalam video kali ini. Makanya nonton sampai habis ya, check it out. Hal yang pertama aku akan bahas tentang kolomanit mineral, yaitu tentang komposisi kimianya nih guys. Nah, kalian tahu gak sih apa sih komposisi kimianya? Yaitu Ca, B3O4, OH3, H2O. Yang dimana dalam klasifikasi Berzelius, yaitu termasuk golongan 5, yaitu borat. Dengan sifat umumnya, kekerasannya lunak, dan mineral bebas air. Yang umumnya, kekerasannya dapat mencapai 4,5 skala Mohs. Selanjutnya yang akan aku bahas tentang mineral ini yaitu pembentukannya nih guys. Nah, di mana sih pembentukannya? Asal-usul kolomanit itu sendiri sering ditemukan sebagai mineral sekunder dan pembentukannya terjadi di mata air yang kaya kalsium yang menyebabkan mineral natrium kalsium berubah menjadi kalsium borat dan biasanya terbentuk sebagai kristal dan cenderung ditemukan dalam endapan borat yang terbentuk di lingkungan danau Alkali yang gersang. Nah, selanjutnya guys, aku bakal bahas tentang sifat fisik mineral. Nah, sifat fisik mineral itu apa sih? Sifat yang dimana kita dapat amati baik dengan mata telanjang langsung ataupun dengan alat bantu. Nah, untuk kolomanit mineral ini memiliki warna yang tidak berwarna, putih, dan kekuningan. Lalu, untuk garis atau cerat yang dimana bila mineral itu sendiri diberi goresan, maka terjadi membentuk warna putih. Lalu untuk kekerasan yaitu gesekan dan tekanan pada kolomanit mineral ini yaitu 4,5 kala Mohs. Selanjutnya untuk pembelahan. Nah, pembelahan itu yaitu cenderung membelah pada arah tertentu. Nah, untuk mineral ini yaitu sempurna yang dimana bidang belahnya sangat rata dan memiliki 4 arah. Lalu selanjutnya ialah pecahan. Nah, pecahan itu bila mineral diberi tekanan yang melampaui batas, maka terjadi pecah dengan tidak beraturan. Nah, untuk mineral ini yaitu subkonkoidal yang dimana berbentuk konvoid sebagian tidak jelas, jadi tidak rata ya guys. Lalu selanjutnya ialah berat jenis. Nah, berat jenis untuk kolomanit mineral ini yaitu 2,423 gram. Lalu selanjutnya ada kilap. Nah, kilap itu yaitu bila terkena cahaya maka terjadi pemantulan suatu cahaya dari mineral. Nah, untuk kolomanit mineral ini yaitu vitreous atau kaca. Nah, yang terakhir yaitu perawakan. Nah, perawakan itu adalah penampilan bentuk dari mineralnya. Nah, untuk kolomanit mineral ini yaitu granular atau butir yang dimana kelompok kristal kecil yang berbentuk butiran. Nah, selanjutnya guys, aku bakal bahas tentang kegunaan kolomanit mineral ini sendiri. Nah, kolomanit ini memiliki banyak banget kegunaan. Yang penting yaitu biji buron nih. Biji buron ini digunakan sebagai biji penting yang dimana dalam pembuatan kaca yang tahan panas dan dalam kegiatan industri ini digunakan dalam produksi senyawa berbasis boron dan digunakan juga sebagai anting, liontin, dan bros. Dan mineral ini merupakan mineral kolektor yang populer. Lalu selanjutnya ialah keunikan nih guys. Nah, keunikan dalam kolomanit mineral ini itu yaitu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam asam dan mengeluarkan suara ketika kehilangan air karena panas. Nah, senyawa besi dan arsenik dalam mineral kolomanit ini dianggap sebagai zat yang berbahaya. Dan mineral ini digunakan seringnya dalam produksi asam borat. Nah, selanjutnya pada pembahasan kita terakhir yaitu sistem kristal dan proyeksi kristalnya dari kolomanit mineral. Nah, untuk sistem kristalnya yaitu monoklinik prisma. Nah, sebelum kita bahas kita harus tahu nih di mana sumbu C, sumbu A, dan sumbu B. Nah, sumbu C yaitu atas bawah, sumbu A depan belakang, dan sumbu B kanan kiri. Nah, mengapa aku bisa sebut nih monoklinik? Karena sudut alfanya yaitu sini, yaitu sudut antara sumbu B dan sumbu C. Lalu untuk sudut beta yaitu sudut antara sumbu A dan sumbu C. Lalu untuk sudut gamma yaitu sudut antara sumbu A dan sumbu B. Gamma di sini ya. Nah, untuk sudut alfa dan sudut beta
itu tegak lurus, yang dimana 90 derajat. Nah, untuk sudut gamanya tidak 90 derajat. Maka aku bisa sebut ini adalah monoklinik. Nah, untuk kelas internasionalnya yaitu 2 per M. Nah, kenapa sih 2 per M? Karena 2 itu ada di sumbu C. Karena untuk membentuknya sama seperti ini, itu 180 derajat, maka 2 ada di sumbu C. Nah, jumlahnya 1, tegak lurus sama sumbu bidang. Tegak lurus sama sumbu bidang. Maka kelas internasional itu 2 per M. Memiliki inverse, karena bila dibalik, bentuknya sama. Lagi. Berikutnya yang terakhir yaitu proyeksi kristal. Nah, bisa dilihat ya guys, proyeksi kristalnya seperti ini. 2 per M. Nah, mengapa? Karena ini merupakan sumbu rotasi. Ini adalah garis melintang dan ini garis bujur. Nah, ini adalah sumbu C, ini sumbu B, ini sumbu A, maaf, dan ini sumbu B. Nah, kenapa ini dibuat oval dan di garis hitam, di bulatan hitam ini? Karena ini adalah 2. Oval itu 2. 180 derajat. Karena sumbu putarnya 2 ya, di C. Di C, tegak lurus sama sumbu bidang. Kenapa garisnya tegas? Karena tegak lurus dengan bidangnya.